Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu posisi filsafat pendidikan Islam dalam struktur ilmu. Yang pertama yaitu hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam itu merupakan pokok-pokok pemikiran yang meliputi Allah, alam semesta, wahyu, akal, agama, dan filsafat itu sendiri dari sudut pandang para filsuf muslim. Yang kedua yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam itu merupakan ilmu pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Arti lain menyebutkan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana menjadi guru agama yang baik. Ilmu pendidikan Islam berisi tentang materi-materi yang akan menjadi bekal bagi guru bidang studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, hubungan struktur filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Jadi, filsafat Islam itu berpengaruh terhadap pembentukan ilmu-ilmu kependidikan. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa filsafat Islam dapat dijadikan landasan bagi pendidikan baik teoritis maupun praktis. Tidak dipungkiri pemikiran para filosof muslim sedikit banyaknya memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan Islam, baik teoritis maupun praktis. Baik mengenai tujuan-tujuan kurikulum, metode mengajar, cara memperlakukan murid-murid, kewajiban guru, hak-hak guru beserta murid. Filsafat pendidikan Islam adalah penerapan metode pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut ilmu pendidikan filsafat. Pendidikan Islam adalah ilmu yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh tentang pendidikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau pernyataan tentang ilmu pendidikan Islam. Di samping itu juga melaksanakan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah dalam pendidikan serta dalam berpikir secara mendalam dan penuh kebijaksanaan untuk menemukan substansi pendidikan sampai dengan teori-teori pendidikan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua yaitu isi ilmu teori pendidikan Islam. Jadi Muhammad Jawad Ridho membagi teori pendidikan Islam itu ke dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu konsep pengajaran dan pembelajaran. Ibnu Abdun, pengajaran itu merupakan seorang profesi yang sangat penting, membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan, sama seperti pelatihan yang memerlukan kiat, strategi, dan ketelatenan. Yang kedua yaitu dasar-dasar psikologis proses pembelajaran. Menurut ahli pendidikan muslim adalah dasar utama pembelajaran. Menurut Atusi, siswa tidak bisa memperoleh sesuatu yang tidak ia pahami. Karena itu siswa harus memulai sesuatu pengajaran yang paling dekat untuk dipahami. Pendidik tidak boleh memaksakan mengajarkan materi di luar kemampuan siswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemahaman tentang subjek didik. Memahami kejiwaan siswa adalah satu pijakan utama untuk keberhasilan pendidikan. Yang keempat adalah metode pengajaran. Pendidikan adalah profesi yang dituntut ketelatenan, maka dari itu butuh metode yang strategis bagi keberhasilan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pengajar atau guru. Jadi pembelajaran dilakukan oleh guru sebagai orang yang sudah dewasa pada siswa yang belum dewasa, sehingga pakar pendidikan Islam memberikan dua prinsip dasar edukatif yang penting. Pertama, buku tidak akan bisa menggantikan posisi guru dalam pengajaran. Yang kedua, guru adalah pembimbing perkembangan moral bagi siswa. Selanjutnya, yang terakhir adalah penyiapan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Aliran rasionalisme menganggap persoalan sosial kemasyarakatan merupakan kebutuhan asasi manusia. Jadi keutamaan dapat dicapai melalui amal perbuatan yang mewujud pada kerjasama dan partisipasi aktif dalam interaksi sosial. Memasuki materi yang ketiga yaitu tentang hubungan ilmu pendidikan Islam dan teknologi pendidikan Islam. Islam berperan untuk mengisi nilai tentang metode atau cara bagaimana pendidikan dapat berlangsung dengan baik di lembaga formal, non-formal maupun non-formal. Dalam semangat perkembangan teknologi pendidikan, saat ini seyogyanya Islam menjadi solidaritas ilmu pengetahuan. Karena Islam berdasarkan pada pemilik sebagai ilmu yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Spirit Islam dalam teknologi pendidikan muncul akibat adanya kekhawatiran teknologi pendidikan yang dikembangkan akan tercemar dengan pendidikan yang diajarkan oleh bangsa berat, seperti pada paham sekularisme, materialisme, liberalisme, kapitalisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Islam lainnya.
penyimpangan sebenarnya, yakni pendidikan diupayakan untuk menggali potensi dan mengenali posisi dalam tertib realitas menjadi realitas bermakna sebagai sebuah material bagi manusia. Teknologi pendidikan adalah teknologi yang didesain untuk mendukung aktivitas pendidikan secara komprehensif. Aktivitas pendidikan adalah aktivitas untuk membentuk manusia seutuhnya, yakni yang memiliki kecerdasan iman, kecerdasan akal, kepekaan nurani, keluasan wawasan, kebijaksanaan sikap, dan kreativitas karya, kehalusan estetika, keberanian berjuang, dan seluruh nilai-nilai positifnya. Demikian pula teknologi pendidikan. Karena itu teknologi pendidikan Islam bukanlah sekedar teknologi untuk membantu siswa belajar sholat atau belajar membaca Al-Quran. Namun teknologi yang seluas pendidikan itu sendiri. Teknologi pendidikan Islam membuat siswa mudah memahami sains dan ilmu-ilmu apapun, mampu menghubungkannya dengan sang pencipta dan menyadari apa tujuan diciptakannya alam semesta. Bagaimana sains itu dapat dimanfaatkan secara syar'i. Teknologi ini mengakselerasi siswa mendapatkan tujuan-tujuan pendidikan, sehingga membantu mengatasi keterbatasan kemampuan guru, sempitnya ruang kelas, kekurangan buku, dan terbatasnya dana. Materi keempat, hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Dari penjelasan para tokoh, dapat dikatakan tentang karakteristik filsafat Islam dipandang sebagai keseluruhan. Yang pertama, filsafat Islam mempunyai kesatuan yang tak terbantah, terlepas dari adanya keanekaragaman tempat, di mana ia tumbuh dan bagaimana ia bekerja. Kedua, filsafat Islam merupakan bagian dari gereja pemikiran Yunani. Dan yang ketiga, filsafat Islam bermaksud menjadi kebijaksanaan. Dan ciri yang keempat, yaitu filsafat Islam mengandung unsur-unsur keagamaan yang diambil dari Al-Quran. Tidak berbeda jauh dengan filsafat pada umumnya, objek materi filsafat Islam adalah semua realitas wujud, dan objek formalnya adalah sebab-sebab yang terdalam dalam realitas wujud dengan menggunakan sudut pandang Islam. Filsafat pendidikan selalu bereksplorasi menemukan sebuah format pendidikan yang ideal untuk diterapkan di suatu negara. Format pendidikan yang dimaksud harus jalan dengan keadaan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, yaitu hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dapat dikatakan bahwa konsepsi pendidikan dalam filosofi Islam tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata, pendidikan intelek atau kecerdasan, melainkan berupaya menyelaraskan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya. Maka pendidikan Islam sebagai suatu peranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan manusia. Kesimpulannya adalah filsafat pendidikan Islam adalah penerapan metode pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut ilmu pendidikan. Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh tentang pendidikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau pertanyaan tentang ilmu pendidikan Islam. Realitas pendidikan di Indonesia sendiri, metode yang digunakan sangat terbatas pada aspek kognitif. Pendidikan harus saling melengkapi dan hasilnya yang mampu memberikan pencerahan pendidikan ke arah yang dihadapkan. Muhammad Jawad Ridho membagi teori pendidikan Islam ke dalam beberapa aspek, yaitu 1. Konsep tentang belajar mengajar, 2. Aspek-aspek psikologi belajar mengajar, 3. Memahami tentang semua yang terkait dengan peserta didik, 4. Cara dalam proses belajar mengajar, 5. Pengajar, dan 6. Mempersiapkan peserta didik untuk turut serta terjun ke dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Dalam teknologi pendidikan sendiri, posisi Islam di sini adalah untuk memberikan arah dan nilai terhadap pendidikan. Dan demikian pula dengan teknologi pendidikan. Karena itu teknologi pendidikan Islam bukanlah sekedar teknologi untuk membantu siswa belajar sholat atau belajar membaca Al-Quran, namun teknologi yang seluas pendidikan itu sendiri. Konsepsi filsafat pendidikan dalam filosofi Islam itu tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata, melainkan berupaya juga untuk menyelaraskan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.